PGP Angkatan 10 ya, Kabupaten Tabalong, sebagian Kamuntai dan Barabai ya. Alhamdulillah kita bergabung di sini. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin ini merekam karena kita memulainya lewat sekitar 7 menit atau 8 menit, maka nanti berakhirnya pun juga akan lewat 8 atau 7 menit. Nanti kalau waktunya sudah selesai tolong saya diingatkan ya, karena durasi kita itu dihitung. Jadi artinya kalau kita memulainya terlambat, kita juga akan mengakhirinya dengan lebih lambat. Kalau kita tepat memulainya, maka kita juga akan mengakhirinya dengan waktu yang tepat, insya Allah seperti itu, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, saya mohon izin ya Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu PP ya yang hadir hari ini, Pak Fitriadi, Ibu Nani, apakah berhadir dengan kita hari ini? Belum ya. Kemudian yang PP yang dari Barabai atau Muntai kemarin siapa Bapak Ibu? Saya lupa. Saya, Pak, yang dari HST berapa? Oh, Bu ST, oh Bu Siti Aisyah ya. Oke, baik Bu. Ada 3 PP hari ini. Satu belum berarti Bu Nani, Bu pengawas. Dalam diri ya, sudah lah. Oke. Bu Nisa Ardiansah, kenapa kada tampil videonya? Nanti sambil dianu Bu ya, sambil nggak apa-apa, asal hadir aja Bapak Ibu. Masih gelap sih sebenarnya ya, masih gelap, tapi nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen dulu sebentar untuk mengawali kegiatan eksplorasi konsep virtual kita pada hari ini. Sudah muncul Bapak Ibu ya? Ya, siap muncul Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah muncul, alhamdulillah. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu pengajar praktek angkatan 10 yang sudah hadir semua hari ini, Bu Nani, Pak Fitriadi, ya, Bu Aisyah, kemudian Bapak Ibu CGP semuanya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pada hari ini kita dapat melaksanakan Pikon perdana, virtual perdana untuk eksplorasi konsep. Ini hanya akan kita lakukan modul 1.1 saja. Jadi nanti di modul-modul berikutnya, di modul 1.2 dan seterusnya itu tidak ada Pikon di awal untuk mengawali. Setelah Bapak Ibu kemarin saya yakin sudah mengulik LMS-nya mulai dari diri ya, menjawab soal-soal yang ada di situ, reflektif, menulis refleksi, kemudian juga diakhiri dengan penuh perjuangan malam tadi. Ada yang tidak bisa mengirim linknya ya. Ya biasa Bapak Ibu dalam pembelajaran daring ini, hal-hal seperti itu, trouble-trouble macam itu hal-hal yang biasa lumrah. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir ya. Insya Allah kalau memang ada trouble di sistem, maka kita akan minta untuk dibukakan. Artinya keterlambatan kita upload tugas itu bukan karena error kita ya, tapi karena memang sistem yang sedang tidak baik. Itu insya Allah kita akan tetap bisa kita minta untuk bukakan. Mudah-mudahan seperti itu, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Baik Bapak Ibu, ini kita akan memasuki forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Bapak dan Ibu, dasar dari pelaksanaan PGP itu adalah dasarnya ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya, lokal kita ya, menjadi dasar daripada
modul-modul yang dibuat pada pendidikan guru penggerak, baik modul 1, 2 maupun 3. Dan kita akan memulai hari ini memahami, memaknai, menyelami pemikiran tentang KHD tentang pendidikan di Indonesia. Baik, kita akan teruskan Bapak Ibu. Kita akan memulai agenda kita hari ini dengan pembukaan ya. Mari sudah kita buka dengan mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya adalah ini identitas modul yang akan kita pelajari ya. Modul 1. Modulnya ini adalah kewajiban saya, kewajiban setiap fasilitator sebelum mengajar harus menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama modulnya hari ini adalah paket modul 1, kemudian modulnya sesinya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara atau menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya adalah diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual hari ini yang kita sudah hadir di dalamnya. Kemudian jumlah JP-nya hari ini adalah 2 JP. Kemudian fasilitatornya saya sendiri. Kemudian kompetensi lulusannya ada 2, yaitu Bapak dan Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian juga Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler nanti mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu capaian SKL-nya ya, atau kompetensi lulusan. Kemudian capaian umum modulnya ada 2. Yang pertama memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD. Kemudian yang kedua mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofis KHD tadi. Untuk apa? Untuk dapat diterapkan nanti di sekolah, di lingkaran lingkup kekuasaan Bapak dan Ibu di kelas dan di sekolahan. Kemudian capaian modul atau capaian khusus pada modul ini adalah diharapkan ya Bapak Ibu mampu memiliki yang pertama adalah pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Kemudian yang kedua itu terampil mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, karena pada ujung-ujungnya nanti Bapak dan Ibu itu akan kembali ke kelas. Nah, bagaimana pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu bisa terejawantah di dalam sekolah maupun di kelas Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, sikap reflektif. Ya, kita nanti diharapkan mempunyai sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan yang sudah digagas oleh ini agendanya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah pembukaan, kemudian ini masih masuk dalam pembukaan, kemudian refleksi kritis itu ada 30 menit kurang lebihnya, nanti kalau lewat atau kurang sedikit tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga nanti dialog, diskusi, tanya jawab itu ada 20 menit. Baik Bu Isna, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa Bu Isna. Kemudian refleksi dan umpan balik nanti di akhir ada 10 menit, kemudian diakhiri dengan penutup. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak Ibu, ini sesuai dengan adat dalam pendidikan guru penggerak, kita akan menyepakati dulu hal-hal atau item-item yang akan kita laksanakan di ruang virtual hari ini. Ada beberapa, ada 7 di sini ya, ada 7. Yang pertama, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, apakah ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau ingin dikurangi? Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, apakah
sepakat dengan yang 7 kesepakatan ini atau ada yang ingin ditambahkan ataupun mengurangi. Ini terus saya berikan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Sepakat ya? Oh, sepakat, Pak. Sip. Oke. Sepakat. Sepakat, Pak. Oke, sepakat. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang dikurangi ataupun ditambahi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut kepada sebelum ini Bapak Ibu. Dalam pembukaan ini kita akan, karena ini adalah pertama Bapak dan Ibu, mari yuk kita berkenalan. Ya, mari kita berkenalan satu dengan yang lain agar kiranya Bapak dan Ibu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada beberapa yang sudah saling mengenal, tapi ada beberapa yang mungkin belum kita mengenal ya. Termasuk saya, ada beberapa yang sudah saya kenal, namun ada beberapa dari Bapak Ibu yang saya belum kenal. Oke, setuju Bapak Ibu ya, nanti kita sebentar aja masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin akan dimulai dari saya nanti, dari saya, kemudian dari Bapak dan Ibu PP, kemudian Bapak Ibu sekalian secara bergantian. Oke ya, saya akan stop sharing dulu, kemudian ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Oke, saya akan mengawali perkenalan saya hari ini. Yang pertama, saya bisa dihubungi di nomor itu 085249477267 yang ada di grup ya. Alamat rumah saya di Muarawiyah, Tabalong, di Kalsel, di Muarawiyah lah, di pinggir jalan raya aja. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Kaltim atau ke Jaro, itu di pinggir jalan saja di Muarawiyah, itu di dekat SMA Muarawiyah situ sebelum ya, gitu. Kemudian ini adalah dekat sebelum rumah Kakak Snow, Pak. Belum. Kemudian saya lahir, nama dulu ya. Nama ini yang diberikan oleh orang tua ya, Edi Sucipto. Kemudian lahir di Blitar. Ada yang tahu ya, Blitar, Jawa Timur ya. Di Blitar pada 6 Oktober 1977. Kemudian unit kerjanya saya bekerja di SMA Negeri 1 Jaro sejak tahun 2009 sampai saat ini. Kemudian pendidikan Magister PAI ya, dan Budi Pekerti di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian pengalaman di bidang di guru penggerak, saya adalah PP atau pengajar praktek PGP angkatan 4 ya, di Kabupaten Tabalong pada tahun berapa itu kemarin ya? Tahun 2021 atau tahun berapa kemarin ya. Kemudian saya juga guru penggerak rekognisi angkatan 8 di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Karena saya memulai dari PP bukan dari CGP, maka saya harus ikut GP rekognisi ya, kemarin ya, angkatan 8, sekaligus jadi fasilitator PGP angkatan 8 di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Jadi selain sebagai CGP, pada waktu itu saya juga jadi fasilitator, jadi dua. Jadi selain memfasilitasi, saya juga punya fasilitator pemandu yang saya juga mengerjakan modul-modul yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian terakhir fasilitator PGP angkatan 10 di Balai Guru Penggerak Kalsel sekarang Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu perkenalan dari saya sementara.
Nanti saya akan berikan waktunya kepada Bapak dan Ibu PP dulu, ya, sebentar saja supaya kita saling mengenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PP silahkan Pak Fitriadi atau Ibu Nani atau Bu Aisyah duluan, monggo silahkan. Siapa yang dulu? Saya duluan. Oke, monggo Pak Fitriadi. Baik Bapak Ibu semua, pasti sudah ada yang kenal atau yang belum sama saya. Yang sudah kenal pasti akan menambah keakraban, yang belum kenal kita coba saling mengenal lebih dalam. Baik, nama saya Fitriadi, tempat tugas di SDN Kabuau, Kecamatan Tanjung sebagai kepala sekolah. Kemudian kalau tanggal lahir sudah mungkin paling tua dari rekan-rekan yang ada di sini. 50 tahun yang lalu saya lahirnya. 50 tahun yang lalu, tapi semangat masih muda. Kemudian untuk pengalaman kegiatan guru penggerak angkatan pertama di Kabupaten Tabalong. Yang kedua baru PP di angkatan 8, yang sekarang PP di angkatan 10. Itu aja dulu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fitriadi. Monggo Bu Nani kayaknya sudah siap nih. Silakan Bu. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan Ulun PP angkatan 10. Izin nama Nani Melisari, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan jadi pengawas SMA di Kabupaten Tabalong, kemudian guru penggerak angkatan 1, menjadi PP di angkatan 7 bersama Pak Fitriadi, kemudian ditugaskan kembali di PP angkatan 10. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling kolaborasi Bapak Ibu nggih. Amin. Gimana, cukup Ibu? Bu Aisyah. Iya, terima kasih Bu Nani. Yang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Siti Aisyah, PP dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi di sini mungkin kami hanya berempat. CGP Ulun ada 4 orang. Jadi bersama Ulun ada 5 orang. Jadi akan bergabung lawan kawan-kawan yang ada di Tabalong, ya, bahkan kita akan berkolaborasi. Ulun sendiri mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Khair. Nah, saya mengajar di sana sebagai guru sekaligus juga koordinator bagian kurikulum. Untuk guru penggerak, saya menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 5 dan sekarang alhamdulillah mendapat amanah untuk menjadi pengajar praktek di angkatan 10 sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu PP ya, ini Bu Pak Fitriadi senior ulun lah. Lawas dah ulun kenalan sidin nih. Lagi bahari di pramuka Pak Ikut lah. Kemudian Bu Nani ini adalah pengawas ulun. Jadi pengawas ulun di sekolah. Kemudian Ibu Aisyah, salam kenal, salam jumpa Bu Aisyah ya. Alhamdulillah kita bisa ya, kebetulan ketemu di sini, alhamdulillah dipertemukan dalam PGP angkatan 10. Terima kasih Bu Aisyah. Lanjut Bapak dan Ibu, siapa kira-kira silahkan raise hand Bapak dan Ibu CGP yang ingin memperkenalkan diri lebih dulu. Ya. Silahkan. Silakan ya, Bapak Ibu, waktunya terbatas kita. Silakan. Siapa tadi yang ya Pak Denny, monggo Pak Denny. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ramotri dari Kabupaten Tabalong. Ini kerja SDN 1 Nawin Hilir. Saja Pak Edi. Ya, terima kasih. Wah, simple banget Pak Denny. Oke, Ibu Mili, terima kasih Pak Denny. Ibu Mili, monggo. Baik Bapak, terima kasih Bapak dan Ibu guru, teman-teman lainnya juga. Ini Ulun masih mohon maaf
kameranya masih tidak bisa dan belum terlihat wajah saya ya. Tapi perkenalkan, nama saya adalah Miliana, mengajar di SMP Hasbullah, itu guru mata pelajaran IPA. Nah, jadi di sini Ulun baru tahu sama Ibu Nani Mayasari saja ini ya. Jadi hari ini alhamdulillah bisa bergabung sama teman-teman yang lainnya yang belum kenal. Berarti hari ini saya mengenal Bapak Ibu. Semoga kita belajar di sini ya. Ya, ya, ini mohon maaf kameranya dari tadi Ulun setting belum bisa. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Tadi ada sempat kelihatan Bu sebentar tadi. Inggih Pak, makanya bingung ini. Samar-samar kelihatan tadi. Nah, Iya. oke, nggak apa-apa Bu. Nanti mudah-mudahan berikutnya bisa lebih jelas. Inggih. Monggo selanjutnya Pak Fikriyadi, monggo Pak Fikri. Nggih Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriyadi. Tempat mengajar di SMK 1 Murung Pudak Pak, yang biasa dikenal mungkin SMK Farmasi. Salam kenal bagi teman-teman TGP semua. Halo. Halo bro. Halo Denny. Itu aja Pak. Yang saya kenal cuma Denny aja dulu di sini Pak. Baik, Pak Fikriyadi dari SMKN 1 Murung Pudak. Ya, saya sudah lama juga kenal teman-teman Pak Fikriyadi, sering ketemu Pak Fikri ya. Kemudian lanjut, siapa lagi yang resen? Silakan Bapak Ibu. Bu Rusmiati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Saya CKP dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Unit kerja saya SDN 1 Samurang, Kecamatan Labuan Amas Utara. Mungkin itu saja Pak perkenalan dari saya. Baik, selamat bergabung Bu dengan Tabalong dan KSU. Nah, saya kemarin ada di situ di Barabai, ada teman guru penggerak di situ, tapi sekarang jadi pejabat di dinas kayaknya Pak Misran, saya tahu kan Bu? Tahu Pak. Oh iya. Oh, iya. Sahabat saya. Angkatan 2 nih. Iya, itu dinas sekarang jadi kasih katanya. Iya kah Bu? Tinggi Pak. Iya. Lanjut silakan. Oke, Bu Rusmi, silahkan. Yang lain silahkan present Bapak Ibu. Ya, Ibu Irma, silahkan. Mikrofonnya belum dibuka, Bu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irma Diani Mukti. Tempat tugas saya di SDN 2 Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin itu saja Pak. Ya, selamat berkenalan. Baik, terima kasih Bu Irma Diani Mukti. Lanjut Ibu Winda, silahkan Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Nugraha Sinta Dewi. Paling panjang ya namanya, dipanggil Winda. Instansi di SD Negeri 2 Kembang Kuning di Kecamatan Haruwai. Kecamatan dengan Bapak Denny. Oke. Terima kasih Bu Winda. Tadi ini ya, istrinya Pak Imam ya? Nggih, Pak. Ya. Pak Imam kemarin CGP angkatan 4 Bu ya kemarin ya dengan ya dengan saya waktu itu saya PPJ. Oke. Terima kasih Bu Fahriah. Silahkan Bu Fahriah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, nama saya Fahriah Ulfa. Tempat tugas saya di SDN Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Salam kenal buat teman-teman semua ada di sini. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang belum Bapak Ibu? Ibu Feni, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Penny Nurjana. Unit kerja saya di SDN Sehanyar 2 Banwalawas. Salam kenal untuk semua. Oke, Sungai Anyar, Parak aja.
Ulun rada keluar, bini ulun orang keluar, Bu. Orang Ampukong. Oh, nggih, berarti parah aja Pak ay. Parah aja. Nggih. Nggih. Salam kenal Bu Penny juga. Iya. Lanjut Bu Raudina, silakan Bu Raudina. Belum terdengar suaranya Bu Raudina? Apakah Bapak Ibu yang lain mendengar suara Ibu Raudina? Kada terdengar, Pak. Tidak terdengar juga. Mungkin dilepas saja headsetnya Bu Raudina, mungkin langsung aja. Oh, kayaknya sedang gangguan, Bu Raudina belum bisa. Kita lanjutkan dulu Bu Isna ya. Silakan Bu Isna. Terima kasih, selamat sore semuanya, selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Isna, saya sebagai guru di TK Negeri Pembina Upau, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Salam kenal semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isna. Upau dekat aja dengan Muarauya. Lanjut lagi, Ibu siapa ini tadi yang resen ini? Ibu Eka Nana Erlina. Oke. Cek, kedengaran Pak? Terdengar Bu, terdengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Ibu. Perkenalkan, nama ulun Eka Nana Erlina, tugas di TK Islam Terpadu Al Khair, tinggi satu komplek dengan Bu PP Bu Siti Aisyah, nggih. Dari ulun dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, nggih. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Lanjut Ibu Siti Nur Saidah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Saidah, tempat tugas SDN 2 Kalahang. Mungkin itu saja yang ingin saya perkenalkan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu Erlia Ajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlia Ajijah. Saya mengajar di SDN Agung, Kecamatan Tanjung. Mudah-mudahan Bapak bisa mengenal saya karena saya pengurus Akpai Kampung Tabalong, Pak. Oh, Akpai. Itu saja dari saya. Hah? Ya. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akpai Asosiasi Guru PAI Ibu ya. Iya. Saya kebetulan pengurus juga Bu. Kok kita nggak pernah ketemu ya? Kurang tepat. Saya kenal sama Bapak. Oh gitu. Terima kasih. Iya. Lanjut lagi Ibu Desi Hayati. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Desi Hayati. Saat ini mengajar di TK Tunas Patra di Murung Pudak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sudah semuanya, ada yang belum Bapak Ibu? Ibu Raudina tadi belum, suaranya belum bisa keluar ya Ibu Raudina. Nah, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa, asal Ibu Raudina mendengar suara kami ya. Dan nanti sambil Bu Raudina mungkin nanti keluar kemudian masuk lagi, apakah bisa suaranya. Nanti kalau ada pemberitahuan notifikasi untuk memperbolehkan mengizinkan mikrofon, izinkan Bu ya. Kalau ada bahasa Inggris bisa allow ya, allow. Kalau ada muncul klik allow atau izinkan dalam bahasa Indonesia. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki kembali materi kita di eksplorasi konsep ini. Pertama kita akan menjawab pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Ada beberapa
pertanyaan pemantik yang akan kita jawab. Ya, di sini ada 4, tapi nanti itu yang nomor 2 itu akan saya pecah menjadi, karena 2 pertanyaan dalam nomor 2 itu. Bapak dan Ibu, silahkan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Saya memberikan link Mentimeter. Silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini yang dengan menulis jawabannya bagi yang ingin menulis. Tapi kalau yang ingin langsung menjawab, kami persilahkan Bapak dan Ibu ya. Baik, saya akan memberikan link. Memberikan link Mentimeternya. Tuh, jawabannya tuh. Klik lo, matikan tuh. Saya akan kirim di kolom chat Bapak Ibu ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu link Mentimeternya? Oke, Bu Desi. Ada tukang paket, izin ya Pak ya. Oh, silahkan Bu, silahkan. Oke, silahkan. Di kolom komentar sudah saya kirim itu link, silakan Bapak Ibu membuka. Ada 5 pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menjawab. Kemudian bagi yang ingin menjawab dengan lisan langsung, kami persilahkan silakan resen sambil ada temannya yang menulis. Ada yang ingin langsung berbicara juga kami persilahkan. Gimana Bapak Ibu, bisa dibuka linknya? Masih OTW? Sudah terlihat Pak. Ya, Ada soal nomor 1 ya. Ya, seperti ini. Silahkan, kemarin Bapak Ibu sudah membaca di sesi mulai dari diri. Ini ada, ya ada pendidikan, kemudian ada pengajaran, dan bagaimana makna dari keduanya itu, bagaimana pendidikan itu apa, kemudian pengajaran itu apa. Ternyata di dalam salah satu dari 2 kata tadi, baik pendidikan atau pengajaran itu, ada yang bermakna menuntun ya kemarin ya. Bapak Ibu silahkan sambil diingat-ingat kembali, Bapak Ibu yang sudah baca di sesi mulai dari diri, pendidikan itu adalah tuntunan. Artinya kalau kita mendidik artinya kita menuntun ya, apa yang dituntun ya, seperti itu. Kemudian pengajaran itu ternyata adalah bagian dari pendidikan. Jadi lebih luas pendidikan daripada cuma pengajaran. Nah, pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD itu adalah memberikan ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat kepada anak. Tapi pendidikan itu lebih daripada itu. Oh ya, tambahannya Bapak dan Ibu sudah ada 1 respon, bisa ditulis nama dulu ya supaya saya tahu siapa yang menjawab. Yang pertama ini siapa yang menjawab Bapak Ibu? Saya Pak Edi. Oh siap Pak Denny, wah luar biasa Pak Denny berarti ya. Oke, yang lain silahkan Bapak Ibu responnya, atau ada yang ingin jawab langsung secara lisan, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Bu Feni Nurjana, silakan Bu Feni. Inggih Pak, terima kasih. Mungkin makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu adalah membantu mengarahkan anak, membimbing anak dari dia yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Terutama menuntun ini dalam kegiatan saya sehari-hari untuk belajar mengajar, lebih ke arah ke budi pekertinya, Pak. Lebih kepada budi pekertinya menuntun tadi. Jadi lebih mengembangkan ke karakter anak untuk lebih bersifat positif. Oke. Nah, ada tambahannya Bu? Mungkin itu aja Pak. Oke, ya, terima kasih Bu Penny, luar biasa menuntun dalam mengembangkan
anak ya, pembentukan karakter anak tadi ya kalau menurut Ibu Penny Nurjana. Terima kasih Ibu Penny. Ibu Ermadiani, silahkan Ibu Ermadiani. Menurut saya Pak, tadi ada kata menuntun itu menurut saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu makna kata menuntun itu dalam konteks lebih ke konteks sosial budaya. Artinya kita itu sebagai guru adalah bagaimana cara kita mendidik atau memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai norma-norma yang berlaku, Pak. Sehingga dia bisa diterima di lingkungan sekolahnya, di keluarganya maupun di dalam masyarakat. Baik, Bu Irma. Wah, ini lebih luas lagi nih ya. Luar biasa. Dia menuntun anak ya untuk menemukan bisa diterima di lingkungan masyarakatnya menurut Bu Irma Diani. Oke, adakah lagi selain yang mungkin ingin langsung berbicara? Tapi kalau Bapak Ibu ingin menulis juga silahkan, tidak jadi masalah. Oke, sambil menunggu. Tidak ada lagi. Coba ini ada pertanyaan, ada 7 respon. Ibu Mili, silahkan Bu Mili. Ya, baik Bapak, mohon izin untuk mendefinisikan makna kata menuntun bagi saya sebagai guru itu adalah kita sebagai guru pendidik biasa memberikan contoh atau memberikan teladan ya untuk menjadi manusia yang berkarakter dalam hal misalnya etika seperti itu Pak, supaya dia menjadi manusia yang sebaik-baik karakter seperti itu Pak. Dalam hal di sini kan menuntun secara menyeluruh seperti itu. Dimulai dari gurunya yang memberikan teladan yang baik, kemudian memberikan contoh tindak tanduk supaya karena anak itu cenderung meniru ya apa yang kita apa yang kita lakukan seperti itu. Baik Pak, kira-kira seperti itu makna menuntun bagi saya. Nah, terlebih lagi kita sebagai guru selalu pasti harus membimbing mereka, mengarahkan, kemudian mendampingi seperti itu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Ibu Mili tadi ya. Terima kasih. Betul Ibu Mili apa yang Ibu katakan tadi. Kita lanjut lagi ke Pak Fikri. Silakan Pak Fikri. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Mungkin saya di sini akan mencoba menjawab tentang makna dari kata menuntun. Menuntun mungkin dalam konteks pendidikan adalah proses memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada anak agar mereka mendapat atau mencapai tujuan pendidikan dengan baik, Pak. Itu mungkin ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fikri ya, arahan, bimbingan ya tadi ya, dorongan kepada anak tadi untuk dapat mencapai potensi terbaiknya begitu ya maksud Pak Fikri tadi. Iya Pak. Oke, ini adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Ini ada atau saya anukan dulu ini. Yang tertulis ini ada menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Nih Pak, siapa tadi nih? Pak Denny ya. Bisa dielaborasi Pak Denny ini jawaban Bapak? Oke. Bentar kameranya nih. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi pada makna yang saya sebutkan di situ bahwa menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Ini adalah makna kata dari menuntun ya, bukan elaborasinya untuk pemaknaan sosial budaya begitu. Jadi pada maksud di sini adalah memberikan ruang berpikir kritis
pada anak melakukan refleksi dan komunikasi yang kreatif dengan dalam menuntun itu sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Oke, cukup Pak Denny, ada yang ini tambahkan? Oke, ini saya tertarik dengan jawaban Bu Eka ini. Guru sebagai pendamping dan pemandu dalam proses pendidikan. Bisa dielaborasikan lagi jawaban Ibu Eka ini? Silahkan Bu Eka. Gitu Pak, terima kasih. Untuk ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa seorang guru itu tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi figur yang menginspirasi, membimbing dan memberikan arahan kepada siswa dalam mencapai potensi tertinggi mereka. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Ibu Eka. Kita lanjut Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini silahkan, kalau ada yang mau nulis silahkan, kalau mau menjawab langsung juga silahkan Bapak Ibu. Yang belum silahkan kami persilahkan, yang sudah juga dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Ini kata-kata menuntun tadi. Bapak Ibu, kalau menuntun itu ternyata kita berada di luar dari siswa itu ya. Kita tidak bisa mengendalikan siswa itu, tetapi kita menuntun gitu ya. Nah, bagaimana kata menuntun ini dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita ya, di Tabalong, Hulu Sungai Utara maupun di Hulu Sungai Tengah, atau secara umum daerah Hulu Sungai lah seperti itu, atau lebih lagi ke daerah Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu, apa ada yang mau mengomentari atau menulis? Silahkan. Saya berikan waktu bagi yang menulis. Sambil menunggu yang menulis, silahkan kalau ada yang ingin menjawabnya langsung secara lisan. Silakan untuk raise hand, Bapak dan Ibu. Ibu Respon dulu Pak Edi. Iya, ini ada nih, Bu Nisa tidak ada kolom chat Pak. Oh begitu. Kalau begitu saya kirim linknya di WhatsApp ya Ibu Nisa ya. Nah, sudah saya kirim Bu Nisa, linknya di WhatsApp Japri dengan Ibu. Silahkan. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ini belum ada yang menjawab? Belum ada respon yang tertulis maupun Sudah. yang lisan. Sudah direspon tadi. Sudah. Oh, sudah direspon. Tapi Mas Pak Edi kayaknya nih. Oh, di Mungkin saya langsung saja ya kayaknya ya. Oke, silakan Pak. Jadi dalam konteks sosial budaya ini berorientasi pada triloginya Ki Hajar kalau kita kaitkan ke sosial budaya. Ada ingat sosok teladan yang bermakna guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Sebagai pemberi teladan harus senantiasa sadar terhadap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Kemudian Ingmadio Mangun Karsao, yaitu guru berperan sebagai pelopor atau prakarsa. Artinya guru bertindak sebagai pelopor, mencetuskan ide-idenya kepada muridnya. Guru di tengah memberikan motivasi, menggugah semangat, kemauan, dan niat. Dan yang terakhir ini menarik nih bagi saya juga nih, Tut Uri Handayani. Ini ada di logo Kemendikbud. Artinya guru berupaya penuh memberi dorongan arahan kepada peserta didik. Ini kalau menurut saya dari filosofi Ki Hajar itu ya untuk konteks sosial budaya, Pak Edi. Mudah-mudahan tidak salah-salah banget gitu. Luar biasa. Ini memang trilogi yang sudah mengindonesia semuanya, walaupun menggunakan bahasa daerah ya, tetapi ini sudah mendunia bahkan Kementerian Pendidikan pun sudah memakai itu Tuturi Handayani, salah satu trilogi dari KHD ya. Baik Bapak Ibu, ada satu Bu Eka jawabannya sebagai pemberi teladan. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu yang langsung ngomong kira-kira. Apakah Bapak Ibu di materi itu, di materi eksplorasi konsep ada membaca bahwasannya setiap siswa itu mempunyai
kodrat zaman, ya, kodrat alam, begitu ya. Bagaimana konteks itu, kodrat itu dikaitkan dengan pertanyaan yang ini kira-kira. Ya, saya memberikan panjangan nih. Silakan. Bu Erlia Jija, silakan Bu Erlia. Masih Pak. Menurut saya menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah itu adalah guru mengarahkan atau mendorong kepada siswa untuk memahami, menghormati, mencintai nilai-nilai budaya yang diwariskan di lingkungan sekitarnya, Pak. Lebih mencintai budaya yang ada di sekitarnya. Lebih mencintai, mendorong, mengarahkan untuk lebih mencintai budaya yang ada di lingkungannya. Oke, mempunyai, hingga dengan mencintai itu mempunyai rasa memiliki terhadap budaya yang ada di daerahnya. Oke, lanjut Ibu Mili, rasanya tadi resen tadi ya? Iya Bu Mili. Ya, silakan Bu Mili. Ya, mohon izin, di sini makna kata menuntun dalam hal konteks sosial budaya, saya melihatnya bahwa kita sebagai seorang pendidik bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan seperti itu, akan tetapi itu lebih kepada membentuk tadi karakter. Nah, itu kan disesuaikan dengan kita, misalnya budaya kita budaya timur di Indonesia, terlebih lagi kita misalnya di Tabalong di Kalimantan Selatan, dengan budaya yang agamis seperti itu, yang religius. Nah, meskipun kita kita mempelajari ilmu lainnya atau ada budaya luar ya yang masuk seperti itu, kita tetap harus tetap harus mengutamakan bahwa budaya kita itu tetap harus dilestarikan. Kemudian misalnya juga itu untuk budaya ataupun kearifan lokal. Nah, itu untuk tetap membimbing dan mengarahkan, misalnya bagaimana cara mengembangkan potensi, mengembangkan misalnya apa yang kita miliki di pada kearifan lokal kita, seperti itu Pak. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Mili tadi ya jawabannya. Ini memang kita punya dari sini kita akan nanti mengidentifikasi ya budaya sosial budaya yang ada di daerah kita seperti apa, kearifan lokal di daerah kita seperti apa, lalu bagaimana kita menuntun anak itu ya, yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu yang sebelumnya tadi, bahwasanya bagaimana siswa itu juga memiliki rasa untuk itu adalah sosial budayanya ya, jadi tidak tinggalkan hanya karena budaya-budaya yang berasal dari luar wilayahnya. Oke, ini catatan yang ada di sini ada dari Bu Fahriah yang agar dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Ibu Desi, Ibu Irma, silakan Bu Irma Resen, silakan Bu, apa yang disampaikan. Baiklah Bapak, saya ingin menambahkan sedikit berkaitan dengan jawaban yang nomor 1 tadi, bahwa menuntun itu tadi kan menurut saya itu mengikuti norma-norma yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan istiadat di daerah, kita kan memiliki berbagai macam norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, kemudian norma agama. Sesuai dengan daerah kita ya, seperti di Ibu Mili katakan tadi, bahwa di daerah kita Kalimantan Selatan ini norma-normanya cenderung pada norma agama religius gitu daerahnya ya. Jadi dengan kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi bahwa perkembangan anak sesuai dengan kodrat zamannya, jadi seorang guru harus memberikan atau menuntun murid atau peserta didiknya dengan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan atau norma-norma yang ada di daerahnya untuk membentengi diri dari norma-norma yang berasal dari luar.
Jadi mereka itu berkembang sesuai zamannya, namun ada bentengnya, Pak. Jadi dari ada norma kesopanannya, ada norma agamanya, kemudian mereka bisa artinya berjalan, memang dia mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dia masih mengetahui batas-batas kesopanan sesuai dengan norma-norma adat dan istiadat mereka. Kiranya itu aja, Pak. Iya, terima kasih Bu Irma. Ini yang saya tangkap bahwasanya kita tidak anti dengan budaya luar daripada kita, begitu Ibu ya. Ya. Namun anak itu tetap masih punya benteng, ya. benteng bahwasannya hal-hal yang baik dari luar boleh, gitu maksudnya. Hal-hal yang baik dari luar boleh tanpa meninggalkan hal-hal yang baik yang sudah kita miliki bersama. Ya, seperti itu. Mungkin intinya seperti itu Ibu ya. Oke, terima kasih luar biasa Ibu Irma. Kemudian untuk ini Bu Desi yang sudah menulis ini. Kita sebagai guru berusaha memberikan contoh yang baik bagi anak dan guru juga berusaha memberikan pengetahuan dan dasar tentang kebudayaan yang ada. Bisa diterangkan kembali ini tulisannya Ibu Desi? Silakan Bu Desi. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Baiklah, akan menjelaskan mungkin dari segi dasar-dasar tentang kebudayaan itu ya Pak ya. Oke. Tentang kebudayaan ini, di mana masyarakat kita, khususnya kita dalam masyarakat yang menganut kebudayaan timur, kita memiliki berbagai macam etika maupun segala tindakan yang segala sesuatunya itu dibatasi dengan kalau dari segi kita di Indonesia itu adanya hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi kebiasaan kita itu selalu terbentur dengan hukum-hukum yang ada di agama ataupun dalam masyarakat tertentu ya Pak ya. Jadi seyogianya kita sebagai guru juga lebih mengenalkan kepada anak tentang hal-hal yang mendasar seperti itu Pak. Apa hal yang baik, apa hal yang buruk, apa hal yang tidak boleh mereka kerjakan, apa yang salah, apa yang benar. Menurut saya, terutama saya merupakan cikal bakal bagi anak dalam pembentukan sikap dan sifat ya. Jadi hal seperti itu pasti akan sangat penting bagi anak ketahui sejak dini Pak. Mungkin itu Pak maksud dari ungkapan saya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi atas penjelasannya dari jawaban tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya, karena masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan adalah apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin yang mau langsung menjawab secara lisan saja. Kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang diferensiasinya. Mungkin yang suka menulis silahkan ditulis, yang suka berbicara langsung silahkan untuk berbicara. Silahkan Bapak Ibu, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Tadi saya dikatakan berbagai macam kearifan-kearifan lokal budaya-budaya di tempat kita, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan itu? Monggo Pak Fikri, silahkan Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak. Mungkin di sini saya akan menjabarkan bagaimana apa yang kita lakukan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita. Mungkin kita berusaha mempengaruhi karakter pada masing-masing dari peserta didik. Misalnya dalam membentuk karakter peserta, kita harus menunjukkan keteladanan kita Pak, dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Misalnya, kita sebagai seorang guru mendidik muridnya harus menunjukkan contoh yang baik ketika kita berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, bertoleransi, serta menghargai orang sekitarnya, memperkenalkan budaya, demikian Pak. Jadi itu mungkin yang sedikit yang bisa saya paparkan. Suaranya hilang Pak. Oh iya, mohon maaf belum terbuka tadi. Baik, maksudnya bahwasanya tadi maksud Pak Fikri tadi bahwa guru adalah seorang yang bisa dijadikan contoh, dijadikan panutan
dijadikan uswah yang baik bagi anaknya itu Bapak. Maksud Pak Berki seperti itu tadi. Oke, lanjut Bu Isna. Silakan Bu Isna. Terima kasih Pak. Menurut saya apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Diawali dengan membentuk karakter perilaku anak, pendidik memberikan contoh yang baik, yang teladan, misalkan dalam hal menunjukkan sikap ramah saat berbicara, kemudian menghargai sesama dengan kata-kata yang positif, misalnya dalam hal kita meminta bantuan harus dengan kata minta tolong dulu, dari situ kita mulai untuk bisa menghargai teman-teman di sekolah atau sesama dengan anak-anak juga. Dalam kegiatan pembelajaran juga kita dapat menggunakan kata-kata positif, kata-kata yang memotivasi seperti itu, dan kemudian juga dapat memperkenalkan budaya-budaya di daerah di mana kita tinggal, di mana anak-anak berada seperti itu, sehingga pendidikan tersebut dapat membentuk pribadi anak yang baik, karakter anak, perilaku anak yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Isna, luar biasa nih ya. Konteks di UPAUN banyak sekali ya budaya-budaya apa namanya ya, sosial budaya yang unik lah dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Itu lebih, saya melihat itu lebih unik seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa ya kita menuntun bagaimana pendidikan yang diberikan Bapak dan Ibu nanti relevan ya dengan keadaan-keadaan atau kekhasan daerah dari kita semuanya. Di Tabalong kita juga punya local wisdom ya. Apa itu sarabakawa ya, kawa baucap, kawa menggawi gitu yang adanya. Nah, bagaimana lokal wisdom seperti ini bisa apa namanya pendidikan bisa relevan dengan hal yang demikian ini. Bagaimana mengejawantahkan, mempraktekkan local wisdom ini di dalam kelas Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Ada beberapa orang yang resen tadi, siapa ya? Ibu Irma, Pak Denny, Ibu Irma dulu, nanti Pak Denny habis ini ya. Silakan Bu Irma. Baiklah Bapak. Tadi ada pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi saya mencoba menjawab Bapak. Seperti kita ketahui bahwa budaya masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah ya seperti di Kalimantan Selatan, itu masih kental sekali dengan budaya gotong royong. Walaupun memang sekarang sudah sedikit demi sedikit terkikis oleh perkembangan zaman. Nah, itu sangat penting ya, seperti itu kan ada di dalam satu yang profil pelajar Pancasila, di situ ada dikatakan gotong royong. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu menanamkan bergotong royong di sekolah kita? Misalnya dengan bekerja bakti, bersama-sama mengerjakan tugas kelompok, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi mengenal budaya. Seperti di daerah saya, di SDN 2 Panggung, itu kan di Barikin, itu ada semacam pusat tari-tarian daerah ya Pak, terkenal di sana. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengenalkan lah paling tidak kepada anak tentang tari-tarian yang di daerah itu. Seperti tari kuda gipang misalnya, dan ada yang penyambutan pengantin ogoh-ogoh dan sebagainya itu Pak. Itu kita kenalkan kepada anak. Jadi mereka itu mengenal budaya sendiri, di samping mereka kan sekarang ini sangat pesat sekali dengan HP itu. Jadi itu sebagai apa ya, tameng kita. Kemudian ada lagi mengenal produk lokal, Pak. Jadi anak-anak nih tidak hanya mengenal makanan-makanan snack yang di minimarket, di supermarket, di Indomaret itu. Jadi kita kenalkan dengan makanan-makanan yang ada merupakan ciri khas daerah kita. Misalnya seperti kalau di daerah Barabe kan ada Pak Kasam, ada Apam Barabe. Ini anak-anak kan yang dulu, kalau kita zaman kita dulu senang seperti itu. Nih sekarang kan sudah berbagai macam kromboloni seperti itu. Ayo kita. Jadi kemarin pernah saya menciptakan ini mande crispy Pak, mengajak anak-anak praktek bikin mande crispy. Jadi diolah mande itu supaya anak-anak tuh suka gitu. Terus yang terakhir adalah
kultur masyarakat yang agraris. Artinya kita ini kan budaya Kalimantan Selatan masih banyak yang bercocok tanam. Nah, anak-anak sekarang tuh sudah enggan, artinya mereka tuh tidak bercita-cita sebagai seorang petani. Petani itu dianggap remeh. Nah, kita tuh sebagai guru harus mengenalkan kepada mereka bagaimana cara bertani yang menyenangkan. Misalnya menggunakan sistem tanam yang pakai air gitu Pak, yang tanpa tanah gitu ya, atau dengan berbagai macam cara yang membuat anak tuh tertarik untuk mengenal budaya masyarakatnya sendiri. Demikian Pak kira-kira jawaban saya. Luar biasa Bu Irma, ya luar biasa ini ya. Langsung kepada prakteknya ini ya. Jadi langsung pada aksinya ya, bagaimana aksinya membawa anak-anak itu ya. Berarti inilah yang perlu dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya tadi. Luar biasa, dari seni, kemudian dari kuliner tadi Bu ya, kemudian yang dari agraris tadi, bagaimana membawa budaya kita itu menjadi lebih menyenangkan di hati dan mata anak-anak kita, seperti itu Bu ya maksudnya. Oke, terima kasih, luar biasa Bu Irma. Pak Denny tadi, silakan Pak Denny. Ya, baik Pak Edi. Jika mungkin dikaitkan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, kita masih ingat ada kata-kata kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang mungkin apa yang saya lakukan di kalimat situ, kalau bicara kodrat alam, salah satunya mungkin saya lakukan menggunakan bahasa daerah dalam proses belajar mengajar. Kemudian mengajarkan anak-anak tentang sejarah, adat istiadat, dan nilai budaya-budaya lokal. Libatkan anak dalam kegiatan budaya lokal. Bisa saja kita membuat ekstrakurikuler, tari gitu ya. Gunakan sumber belajar yang relevan dengan budaya lokal. Jadi kita sumber belajar juga penting juga di situ untuk kodrat alam ya, untuk mendukung kreativitas dan inovasinya. Kemudian kita juga tidak lupa ada yang disebut Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman. Jadi sekarang anak-anak sudah banyak dengan gadget-gadgetnya. Jadi pastikan mereka memiliki akses juga untuk teknologi informasi. Minimal kita ajarkan secara sederhana bagaimana pemanfaatannya secara sehat. Karena untuk kita nantikan kodrat zaman ini tidak bisa ditolak juga. Itu sudah disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ajarkan anak-anak tentang keterampilan digital ya, tanda kutip positif pemanfaatannya. Siapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan global. Jadi begitu kalau konteks apa yang saya lakukan Pak. Terima kasih, luar biasa. Ini lapangannya Pak Denny nih. Lapangannya nih, kodrat zaman dan kodrat alam. Terutama kodrat zaman ini Pak Denny ya, luar biasa. Bagaimana membawa anak-anak itu, karena kita menciptakan mendidik anak-anak untuk masa depan, bukan di masa kita. Seperti itu Pak Denny ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Mohon maaf ada yang belum apa namanya ya, belum ada yang punya kesempatan berbicara di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah ini tadi sudah terjawab tadi ya. Yang dijawab oleh Pak Denny tadi, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, tidak bisa ditolak ya. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu, kita tidak celaka dari teknologi itu, tapi kita mengambil kesempatan yang baik dari teknologi itu. Itu sudah terjawab rasanya yang ini. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini. Apa relevansi pendidikan pendidikan yang berharga pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, Bapak Ibu silakan yang belum dapat kesempatan yang berbicara silakan. Yang belum siapa ya? Saya lihat dulu. Bu Fahriyah tadi belum. Bu Penny ada berbicara sudah atau siapa ini yang resen? Bu Penny, silakan Bu Penny. Ya, silakan Bu Penny. Oke, terima kasih Bapak. Tadi kan relevansi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak. Sebagai peran saya sebagai seorang pendidik itu menurut saya adalah bahwa proses pembelajaran yang berpihak kepada anak. Dalam artian kita belajar untuk memerdekakan anak, Pak.
memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk menyuarakan pendapatnya dengan memberikan kebebasan itu mengatur dirinya sendiri sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan secara batiniah, Pak. Jadi merdeka, Pak, diberikan kebebasan. Oke, ketika saya mendengar jawaban Ibu Pen ini saya bahagia sekali. Kayaknya Bu Pen ini sudah lulus guru penggerak ini. Materi belum sampai di situ tapi sudah sampai pada merdeka mengajar, luar biasa. Karena sering ini Pak, membaca kemarin modul itu kan ada kata-kata memberikan kebebasan, merdeka pada anak itu. Iya, luar. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, nih. Itu memberikan segalanya. Tujuan dari pembelajaran kita itu, kalau saya ambil ya benang merahnya yang apa yang disampaikan Bu Penny tadi, tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak itu adalah tujuannya adalah untuk anak dan anak. Nah, jadi artinya semua yang kita lakukan itu adalah demi kebaikan, kemajuan bagi anak didik kita, bukan karena kita mengajar begini kenapa karena saya bisanya begini, bukan. Saya mengajar dengan metode ini karena saya bisanya ini, bukan. Tetapi apa? Kita mengajar dengan menggunakan metode ini karena anak memang memerlukan itu, yang diperlukan oleh anak adalah itu. Luar biasa. Ini. Lanjut, Bapak dan Ibu, siapa lagi? Ibu Winda, saya belum mendengar suaranya, Ibu Winda. Iya, Pak. Oke, silahkan. Saya belum mendengar tadi. Silakan Bu Winda. Kalau terima kasih atas waktunya. Menurut saya sesuai dengan yang disampaikan Ibu Feni tadi, memang semuanya karena kita mendidik anak, berarti semuanya terpusat pada anak. Kita membentuk karakter siswa, kita mendampinginya, kita memberikan aturan mungkin tidak aturan yang mengikat, yang terlalu ketat, nggih, kan karena tidak diperbolehkan seperti itu sekarang. Aturan di mana yang meluruskan siswa atau murid menjadikan lebih baik, lebih berkarakter, tidak meninggalkan budayanya, tetap bisa berkembang pada zamannya dengan baik, menggunakan teknologi dengan baik juga. Seperti itu, Pak, mungkin sedikit tambahannya. Oke, baik, terima kasih Bu Winda. Terima kasih Bu Winda. Tadi pendidikan yang berhamba pada anak, kita bukan tidak mengeksploitasi kata berhamba ya, tapi berhamba itu bagaimana kita melayani, seperti itu. Bukan hamba dalam konteks Tuhan dan hambanya, bukan seperti itu. Oke, Pak Fikri, yang ingin disampaikan Pak Fikri, silahkan Pak Fikri. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Mungkin menurut saya tentang pemberian dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, itu mungkin menjadikan saya bahwa sebagai pendidik kita harus berusaha memahami kodrat yang ada pada tiap-tiap anak. Kita maksud Bapak, agar tidak salah dalam memberikan tuntunan, agar apa yang bisa kita berikan pendidikan, memberikan ruang untuk tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kodrat mereka. Artinya kita tidak memaksakan misalnya si A ini harus seperti si B. Itu maksudnya Bapak. Artinya tidak harus memaksakan si anak ini. Oke, terima kasih Pak Fikri. Betul, ini tadi menuntun. Tadi dari kata menuntun itu Pak Fikri dan Ibu Bapak yang lainnya, kita ini berada di luar dari anak itu. Otomatis kita tidak bisa memaksakan anak itu. Yang bisa kita apa yang kita lakukan hanya menuntun. Ki Hajar Dewantara mengistilahkan supaya lebih mudah itu, menuntun itu bagaikan kita jadi petani begitu kan, ya, petani. Kita cuma bisa memberikan suasana lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak itu agar dapat berkembang sebaik mungkin. Sebagaimana seorang petani ketika menanam jagung atau menanam tanaman yang lain, tentu petani akan merawatnya. Nah, rawatan inilah yang disebut oleh KHD itu sebagai menuntun. Misalkan dengan cara mengolah tanah digemburkan, kemudian dibersihkan dari rumput-rumput, kemudian diberikan pupuk, diberikan pengairan, diberikan pencahayaan yang cukup kepada pohon itu, sehingga potensi maksimal dari pohon itu
dapat keluar. Jadi kalau jagung dapat dengan maksimal dalam hal bentuk, ukuran dia maksimal, kualitasnya juga maksimal. Karena apa? Karena memang dirawat. Artinya seorang guru menurut Pak Fikri tadi seperti ini juga, artinya merawat, menuntun anak itu bagaimana supaya potensi terbaik anak itu bisa muncul. Kadang ada anak yang tidak dikira bodoh, tetapi ternyata itu adalah karena kita belum menemukan, ya, belum menemukan cara menuntun yang baik bagi anak tersebut. Terima kasih Pak Fikri dan Bapak Ibu yang lainnya. Apakah masih ada? Oke, sudah selesai ini. Ada Bu Irma, ada yang disampaikan, silakan Bu Irma. Oke, silakan. Ada waktu sebentar. Oke, silakan. Iya, Bapak ingin menambahkan sedikit aja tentang pendidikan yang berhamba kepada anak tadi yang dimaksud. Jadi kita sebagai seorang guru ini lebih cenderung untuk membebaskan atau memberi penghargaan kepada anak untuk memilih model-model pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan bakat mereka. Jadi kalau dulu berpusat pada guru yang menentukan, sekarang tidak, Pak. Jadi sekarang anak boleh memilih. Oh, nak kamu misalnya punya gaya belajar kinestetik. Ayo kita belajar dengan gaya kinestetik. Kemudian ada kelompok lain yang suka dengan gaya belajar visual misalnya. Ayo kita fasilitasi untuk belajar sesuai dengan gaya belajar tersebut. Dan ada lagi misalnya dia mempunyai gaya belajar audio. Ayo anak kita ajak mereka untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan anak itu diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi menurut pengalaman saya seringkali di sekolah itu punya anak ABK ya Pak. Jadi pendidikan itu dilaksanakan secara inklusif. Jadi kita itu lebih memberi penghargaan masing-masing mereka. Walaupun mereka itu tidak bisa, tapi mereka punya kemampuan yang lain yang bisa dikembangkan. Mereka boleh memilih bebas sesuai dengan gaya belajar mereka, minat dan bakat mereka. Sehingga apa yang dimilikinya itu bisa tereksplor dengan baik dan benar gitu Pak. Ya, menurut saya itu aja. Terima kasih Bu Irma, luar biasa Bu Irma. Ibu Irma berbicara tentang pendidikan berdiferensiasi ya tadi ya. Yeah. Penjabaran dari pembelajaran berdiferensiasi, ya pembelajaran yang mengakomodir, kebutuhan belajar siswa. Karena siswa seperti dikatakan oleh Bu Irma tadi mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita menyamakan seluruh siswa itu dengan satu cara. Sebagaimana kita tidak mungkin membelikan baju dengan ukuran yang sama untuk semua siswa. Tentu ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Nah, seperti itu. Kita tidak akan mungkin menyamakan antara ikan dan monyet misalkan. Nah, kecerdasan ikan adalah bukan untuk kecerdasan memanjat pohon, seperti itu. Kecerdasan ikan adalah bagaimana dia berenang dengan baik. Dengan monyet bagaimana dia bisa memanjat pohon dengan baik. Jadi kalau kita samakan ikan dengan monyet, misalkan ini yang pintar adalah yang bisa manjat misalkan, maka selamanya ikan akan menjadi bodoh. Nah seperti ini ilustrasinya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kembali. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk yang sesi ini. Luar biasa, hampir semuanya sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin cuma ada beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin yang terkendala oleh mikrofon tadi ya. Ibu siapa tadi? Nggak apa-apa. Raudina. Ibu Raudina ya terkendala. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa Bu Raudina. Oke. Kita akan lanjutkan lagi, Bu. Subscribe topnya. Bapak. Ya, Bu. Suara saya bisa didengar? Oh, bisa, Bu Raudina. Oh, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan, Bu Raudina? Silahkan, Bu Raudina. Sebelum kita lanjut, Bu Raudina. Tentang tadi mungkin saya menambahkan saja
karena kita konteksnya untuk relevansi ya, relevansi terhadap peserta didik bagaimana sebagai guru. Kalau menurut saya mungkin tadi benar apa kata Bapak, kita harus mengetahui kunci anak tersebut dalam artian minat anak tersebut seperti apa, ingin apa. Jadi kita tidak bisa menyamakan pengajaran kita di kelas itu semua gitu. Jadi sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Kita sebenarnya Bapak Ibu belum sampai ke situ, tapi tidak apa-apa ya. Kita sebenarnya hari ini cuma berbicara perkenalan dulu, kemudian kita memahami filosofi pendidikan kajian Nusantara, bagaimana bedanya pendidikan dengan menuntun, hakikat menuntun itu seperti apa, lalu dengan kata menuntun itu yang kita lakukan di sekolah itu seperti apa, kemudian kesadaran diri kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan siswa. Yang bisa mengendalikan itu adalah siswa itu sendiri. Nah, itu di situ sebenarnya akan kita bicarakan itu. Kan kita selama ini pendidikan harus gini. Ternyata pendidikan itu hanya menuntun saja. Kalau menuntun apa memang perlu? Apa perlu dituntun begitu kan? Kalau cuma tuntunan kan apakah perlu cuma dituntun? Kita bisa analogikan bahwasannya seorang anak yang sudah memang dasar jiwa itu ya yang asli, yang belum pembawaan dari kita, setiap orang atau setiap anak itu yang belum terkontaminasi oleh faktor eksternal dari luar. Itu faktor-faktor dasar jiwa itu yang dibawa oleh siswa itu, bagaimana dengan dasar-dasar jiwa yang baik. Apabila kita tuntun, kita rawat dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, bibit jagung yang baik, kemudian jatuh di tanah yang subur, jatuh di tanah yang pengairannya, airnya ada, kemudian sinar mataharinya cukup, tentu dia akan tumbuh dengan baik. Tapi apabila ditambah dengan perawatan dari petani, maka pertumbuhan jagung tadi akan maksimal. Begitu juga dengan siswa. Siswa yang punya dasar jiwa yang sudah baik, bukan lalu ini sudah baik, tidak perlu lagi, tetap diperlukan yang namanya tuntunan. Kenapa? Karena memang yang sudah baik pun apabila dirawat dengan baik, dituntun dengan baik, akan mengeluarkan atau menghasilkan output yang maksimal, batas akhir daripada kebaikannya itu. Nah, tentu apalagi kalau bibitnya tidak baik, tetapi kita sediakan tanah yang subur, air yang cukup, sinar matahari yang cukup, dibersihkan dari hama-hama, tentu bibit yang tidak baik ini akan menghasilkan buah yang lebih baik dibandingkan dengan bibit yang tidak baik juga tapi tidak dirawat. Seperti itu. Nah, maka dalam keadaan bagaimanapun tuntunan atau pendidikan tetap diperlukan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, mind map substansi modul 1.1. Bapak dan Ibu bisa melihat dari sini apa-apa saja peta konsep filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mulai dari Bapak dan Ibu melihat latar belakangnya, bagaimana pendidikan di zaman kolonial sampai masa kini. Bapak dan Ibu sudah jawab dimulai dari diri, perbedaannya apa, dan masa kini dengan kolonial bedanya apa. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kolonial itu menyiapkan pendidikan. Menyiapkan pendidikannya adalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pribumi. Kemudian kerangka pemikiran KHD itu ada dasar-dasar pendidikan. Kemudian juga ada metode Montessori, Froebel, dan taman anak atau taman
taman siswa yang digagas oleh beliau. Kemudian asas pendidikan, KHD juga ada pendidikan dan pengajaran yang kita sudah tahu tadi di awal. Ya. Kemudian kita juga berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman tadi, sebagai sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Tentu saja anak yang berada di pegunungan itu akan berbeda dengan anak-anak yang berada di pantai-pantai. Nah, kemudian juga ada isi dan irama, dasar pendidikan yang menuntun. Tadi sudah sebagian besar Bapak dan Ibu sampaikan, ini dasar-dasar pendidikan yang menuntun, mengibaratkan kita sebagai pendidik seperti seorang petani. Pendidik adalah pamong. Pamong itu hanya menuntun, tidak bisa memaksakan, tetapi bisa mengarahkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini diskusi dan tanya jawab. Ini waktunya hampir habis Bapak Ibu, tinggal kita akan sudah hampir 2 menit lagi, pukul 5, tapi kita tadi terlambat 7 sampai 8 menit, maka saya akan juga melebihi Bapak Ibu ya, 7 sampai 8 menit agar durasinya, rekamannya itu sesuai. Oke Bapak Ibu, di sesi ini Bapak dan Ibu akan berdialog mengkonfirmasi perspektif setiap Bapak Ibu atau JKB dalam memaknai menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengonfirmasi perspektif rekan JKB lainnya. Saya akan memandu, mungkin Bapak dan Ibu bisa sharing hal-hal yang pernah dilakukan di sekolahnya terkait dengan filosofis pendidikan KHD ini. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Irma tadi. Mungkin masih banyak, atau Pak Denny juga ada menyinggung sedikit tentang bagaimana praktek-praktek yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Mungkin kita akan di sini sharing, silakan Bapak dan Ibu, hal-hal yang sudah dilakukan di kelas, di sekolahan Bapak Ibu yang kira-kira selaras atau semakna, atau kegiatan itu memaknai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Apa yang sudah dilakukan? Monggo Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Bapak dan Ibu. Silakan untuk resen. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan hal ini. Ceritakan, mungkin itu menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain. Kayaknya Pak Denny mau nih, sudah senyum-senyum nih. Gimana Pak Denny? Pengalamannya Pak Denny di sekolah kira-kira yang sudah Bapak lakukan ini. Ini banyak yang Bapak lakukan menjadi inspirasi ini. Silakan Pak. Ya, di sekolah sendiri memang kalau kita lihat, Pak ya, sekedar sedikit curhat. Jadi kalau konsep Ki Hajar ini sudah begitu bagus sebenarnya, tapi sayangnya ada lemahnya disposisi gitu. Jadi antara pengetahuan yang didapat seperti filosofi Ki Hajar yang sudah ada, punya trikon, trilogi dan sebagainya, konsep-konsepnya bagus. Nah, pengetahuan yang didapat itu tidak selaras dengan tindakan di lapangan, terutama di sekolah saya nih sebagian seperti itu. Juga ya saya maklumin juga. Nah, namun pada kenyataannya juga kami ada melakukan hal-hal yang mungkin di konsep Ki Hajar di jalan, seperti ada kodrat alam, kodrat zaman, juga kami lakukan baik di situ. Nah, yang jadi masalah di sini adalah andai kata implementasinya bagus nih filosofi Ki Hajar, kira-kira tidak kalah dengan filosofi pendidikan yang lain. Hanya saja memang lemahnya tadi antara pengetahuan dan tindakannya seperti apa. Pengetahuannya tahu, tapi tindakannya berbeda. Itu nih yang saya pikirin ke saya sendiri juga ke sekolah. Saya tidak punya praktek yang lebih keren ya Bapak Ibu ya. Pastinya juga banyak kekurangan di sekolah kami terkait dengan relevansi dengan filosofi Ki Hajar tadi. Oke, terima kasih. Menurut Pak Denny ini ketidakselarasan Pak Denny ya dengan pengetahuan dengan tindakan yang dilakukan, atau gambaran perilaku dari pengetahuan yang didapat. Seharusnya kan semakin tinggi pengetahuan itu akan berpengaruh kepada tingkah laku siswa itu tersebut. Tapi memang Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang itu. Ada hal-hal yang bisa berubah ya. Tapi ada juga sesuatu yang ternyata tidak bisa
tidak bisa berubah ya. Ini dari siswa itu seperti rasa takut, pemalu, itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dirubah. Namun dengan pendidikan, dengan pemikiran, pendidikan yang kita berikan, maka ketakutan, pemalu yang kita rasakan itu akan tertutupi oleh pemikiran kita. Sebenarnya tidak menghilangkan daripada sifat dasar anak tadi yang pemalu, tetapi karena dia belajar sesuatu yang bisa mengatasi rasa takut itu, bukan rasa takut itu hanya tertutupi. Dan itu suatu saat akan bisa muncul kembali seperti itu. Makanya ketika orang yang hal-hal yang baik itu perlu dijaga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Denny tadi nih ya Pak Denny. Kemudian silakan Bapak Ibu yang lain ya untuk menyampaikan apa saja mungkin yang sudah dilakukan yang sesuai dengan teori dari filosofi pendidikan KHD ini. Saya berikan kesempatan yang luas kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya. Silakan Resen. Tidak ada? Oke. Bapak dan Ibu, saya akan, kalau tidak ada, saya akan memberikan memberikan umpan balik penguatan terhadap pemahaman Bapak dan Ibu yang sudah sudah Bapak Ibu pelajari pada materi mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu, setiap modul itu dalam materi yang akan Bapak pelajari dalam satu modul itu terkumpul dalam sesi eksplorasi konsep. Jadi, Bapak dan Ibu nanti ketika membuka modul, jangan sampai tertinggal, terlupa, atau tidak membaca, atau tidak memutar video yang ada di eksplorasi konsep. Karena berdasarkan eksplorasi konsep itulah kita akan memasuki sesi-sesi berikutnya dalam alur merdeka. Nah, seperti itu ya. Nah, otomatis kalau di eksplorasi konsep Bapak dan Ibu sudah menguasai materi, di alur merdeka selanjutnya, di alur-alur berikutnya itu akan lebih nyaman, lebih mengalir. Baik Bapak dan Ibu, sebentar saja saya akan memberikan penguatan. Dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Bapak KHD itu kadang-kadang kita terjebak dengan kata yang dua kata yang hampir mirip tetapi tidak sama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Ternyata pengajaran di sini adalah cuma bagian dari pendidikan, artinya pendidikan itu lebih luas. Ini ya, kalau pengajaran hanya memberikan ilmu-ilmu, memberikan memberikan pengetahuan yang mana itu berfaedah atau menjadi berguna bagi anak-anak itu, ya, baik itu baik lahir maupun batin. Nah, terkait dengan pendidikan ini Bapak dan Ibu, ya, pendidikan ini tidak hanya melulu memberikan ilmu saja atau transfer knowledge, tidak hanya itu, tidak memberikan keilmuan-ilmuan saja, tetapi lebih luas daripada itu yang secara umum oleh Ki Hajar Dewantara sebutkan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak itu akan tumbuh. Orang-orang dewasa saat ini adalah anak-anak pada zamannya. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak kalau kita punya potensi kodrat, potensi yang dimiliki anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada anak-anak itu, yang mana menuntun mereka agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Baik dia sebagai manusia, ya,
sebagai diri pribadinya, kehidupan individunya, maupun sebagai anggota dari masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, maka tuntunan di sini bahwasanya apa ya? Artinya bahwasanya hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita. Guru itu tidak bisa ikut campur ya dalam potensi siswanya, tidak bisa mengubah sebagaimana kita tidak bisa mengubah ketika kita menanam, tidak bisa mengubah kita nanam jagung, bagaimana kita rubah agar ketika tumbuh menghasilkan semangka misalkan. Itu tidak mungkin. Ini adalah hal-hal yang di luar kodrat dari anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak sebagai makhluk ya, sebagai manusia, ini benda hidup. Mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kekuatan kodrat yang ada pada anak itu adalah kekuatan yang ada dalam hidup lahir batin anak-anak ini. Nah, kita kaum pendidik hanya ya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan-kekuatan itu, menjaga dari hal-hal yang dapat merusak, dan kemudian juga dapat memperbaiki lakunya memperbaiki lakunya tadi perawatannya, penyediakan tanah yang baik, tapi bukan pada dasar hidup dan tumbuhnya anak tersebut. Kemudian saya sudah katakan tadi perlunya tuntunan, walaupun demikian tetap ada tuntunan. Kemudian ada dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa itu Bapak Ibu adalah keadaan jiwa asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar, dari eksternal tadi. Nah, maka jiwa yang dibawa oleh anak-anak itu ketika lahir di dunia. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, ada 3 aliran Bapak Ibu. Ada 3 aliran menyangkut anak-anak. Yang pertama yaitu anak yang lahir di dunia ini diumpamakan sehelai kertas yang belum ditulis, bersih, kosong. Teori ini berpendapat bahwa kaum pendidik itu bisa seleluasa mungkin mengisi kertas yang sudah kosong itu, menurut kehendaknya. Mau diapain dia? Tergantung daripada pendidiknya. Karena kertas kosong, anak-anak adalah kertas kosong. Ini adalah aliran yang pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sebagai pendidik, sebagai guru itu sepenuhnya bisa membentuk watak atau budi pekerti yang diinginkan. Nah, seperti itu. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, ini adalah aliran negatif. Ini aliran negatif itu adalah bahwasanya anak yang lahir itu sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, full. Dalam satu kertas itu full tulisannya sudah. Sehingga pendidik dari siapapun orangnya tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Orang ini hanya bisa mengawasi, mengamati, supaya pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang negatif dari anak itu tidak mempertebal tulisan yang sudah ada. Tulisan-tulisan di kertas tadi, tulisan yang tidak baik artinya adalah laku-laku yang tidak baik itu guru hanya menjaga supaya tidak menjadi lebih tebal. Seperti itu aja. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, ini adalah apa yang akan kita pelajari, apa yang kita gunakan dalam program pendidikan guru penggerak. Yang ketiga adalah aliran disebut dengan konvergensi teori atau teori konvergensi. Teori konvergensi ini bagaimana Bapak Ibu? Ini diibaratkan bahwasanya seorang anak yang lahir itu sudah bagaikan secarik selembar kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi bahwa tulisan yang ada di kertas itu masih belum terlalu nyata. Artinya masih remang-remang, tulisannya belum nyata, belum tebal gitu. Nah, lalu tugas kita apa? Tugas pendidikan yang kita lakukan, tuntunan yang kita berikan itu adalah menebalkan segala tulisan yang suram. Dan yang suram tadi adalah berisi hal-hal yang baik. Agar nanti pada suatu saat ini akan nampaklah lahirlah budi pekerti, karakter yang baik.
Kemudian tulisan-tulisan yang tidak baik, jahat, maka hendaknya kita biarkan jangan sampai menjadi lebih tebal atau bahkan kalau bisa itu semakin tidak terlihat. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian tabiat itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Sudah saya saya uraikan tadi. Kemudian ada jenis-jenis dimengerti tetapi tidak mencukupi waktunya. Oke, Bapak dan Ibu, terakhir dari pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan terkait tentang eksplorasi konsep yang kita lakukan pada hari ini. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bu Irma, silahkan. Bu Irma ya tadi ya. Ya, begini Pak. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini memang sangat bagus sekali dan baru-baru ini kita adopsi di seluruh Indonesia dengan kurikulum namanya kurikulum Merdeka. Nah, yang ingin saya tanyakan sedari kemarin itu ada satu pertanyaan yang mengganjal bagi saya, mengapa sih baru akhir-akhir ini aja konsep Ki Hajar Dewantara itu kita terapkan dalam dunia pendidikan kita. Sedangkan Ki Hajar Dewantara itu sudah hidup beberapa dekade yang lalu. Sedangkan dari luar negeri sudah mengadopsi mereka. Mengapa kita baru sekarang ini? Kalau dulu kan saya merasakan dulu dari kecil merasakan beberapa kali ganti kurikulum ya Pak ya, yang dari kurikulum yang istilahnya masih berpusat atau sentralistik, kemudian kurikulum yang berubah-ubah, kemudian akhirnya sampai yang sekarang ini saya rasa sangat bagus sekali. Tapi mengapa baru sekarang gitu Pak? Pertanyaan saya. Sedangkan di negara-negara lain sudah mengadopsi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah lama gitu. Itu yang menjadi pertanyaan yang mengganjal bagi saya. Kiranya mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bu Irma. Ini ya. Kok baru sekarang gitu ya? Iya. Baru sekarang ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pencerahan nih kepada Bu Irma nih? Nah, Ibu, kenapa ini baik loh? Ternyata kok baru sekarang sih pakai jakanya mulai bahari-bahari, jar bahasa kita lah. Iya. Adakah Bapak Ibu yang bisa mungkin memberikan pendapatnya? Tidak ada. Masa tidak ada. Pertanyaan yang sulit ini, Pak. Pak Denny, nggak sulit. Pak Denny kayaknya nih. Kayaknya Pak Denny yang bisa deh. Silakan Pak Denny. Iya. Ini bagus pertanyaannya, saya senang juga mendengarnya gitu. Yang dari Ibu Irma, keren sekali pertanyaannya dia. Tapi kalau mungkin kita mau saya sedikit kaji ya, kurikulum itu saya kuliah di kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi kurikulum Merdeka ini mirip dengan dulu ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Dulu berpusat pada siswa juga. CBSA saat itu ya, tahun 90-an gitu, ada CBSA kurikulum. Iya. Kemudian ada filosofi-filosofi lain yang masuk juga, ada yang dari barat gitu ya. Hingga terakhir ini kurikulum 2013 yang disederhanakan kalimatnya. Jadi kurikulum Merdeka. Itu kembali ke asas pertama di filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya dari awal dari kita punya kurikulum memang berasas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dari awal, terbukti kalau kita lihat moto-motonya Kemendikbud tak lepas dari punya Ki Hajar. Hanya saja perjalanannya ini tergerus kebijakan macam-macam gitu ya Bu ya. Dan ada pemerintahan yang ada ini, saya lihat kemarin ada rangkuman Pak Iwan Sahria di video, saya lihat beliau mengatakan untuk kembali ke asas trikonnya Ki Hajar, ada konvergensi, kontinuitas, konsentris, mengembalikan itu. Dan upaya itu ada pada pendidikan guru penggerak ini untuk menguatkan lagi sebenarnya, mengembalikan ke dasarnya kita. Saya kira begitu, Bu. Mohon maaf kalau salah Bu ya. Oke, terima kasih luar biasa Bu Irma, Pak Denny, betul Bapak dan Ibu. Sebenarnya
tujuan pendidikan itu sebenarnya sama, tetapi caranya mungkin caranya yang berbeda. Tujuannya satu, mau ke Banjar nih, ada yang jalan Amontai, ada yang jalan Balangan. Ada sampai di Barabai, ada yang jalan bypass, ada yang jalan kota, tapi tujuannya sama di Barabai. Nah seperti itu. Dan kita sebagai ujung tombak dari pelaksana kurikulum, Bapak Ibu ya, kita ini ujung tombaknya. Sebagus apapun kurikulum yang ada, Bapak Ibu, kalau kita implementasinya tidak baik, maka tidak akan pernah kurikulum yang baik akan menghasilkan yang baik. Jadi kita sebagai ujung tombak inilah yang apa namanya, yang menjadi berhasil atau tidaknya daripada tujuan kurikulum itu. Dengan kurikulum ini berada di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita untuk itu. Di sini negara mempunyai kewajiban untuk ini, walaupun dulu ada diberikan sepenuhnya walaupun ketika kurikulum K13 seperti itu kan cuma diberikan KD-KD begitu ya, kita kembangkan. Kemudian ini sekarang tinggal TP gitu aja, CP saja yang diberikan. Itu merupakan berikan kita keleluasaan agar kita sesuaikan dengan keadaan kodrat dan zaman, sesuai dengan keadaan di masyarakat kita. Baik, Ibu Irma, sesuatu yang baik tidak ada kata terlambat. Sesuatu yang baik walaupun sekarang kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, seperti mudah-mudahan apa yang sudah baik ini, ya mudah-mudahan apa yang sudah baik ini akan terus berlanjut, mudah-mudahan ya. Karena kita berharap dengan dasar dari pemikiran KHD ini akan menjadi menjadi awal ya, bagi tercapainya cita-cita pendidikan di negara kita. Baik, dan Bapak Ibu, kita berada di ujung, sudah berada di ujung dari pertemuan kita hari ini. Bapak dan Ibu, kita sebelum mengakhiri kegiatan rukol kita pada hari ini, dan rukol Pikon ya, kalau rukol ruang kolaborasi belum. Nanti hari Rabu dan Kamis kalau tidak salah rukol. Bapak dan Ibu, kalau bisa silakan untuk membuka kameranya, kita akan berfoto, mengambil foto dokumentasi kegiatan kita pada hari ini. Yang memungkinkan untuk membuka on cam silakan on cam. Bagi yang tidak memungkinkan tidak apa-apa. Oke. Saya akan mencari dulu. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran kita yang perdana pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, diskusi kita pada hari ini menambah wawasan kita, menjadi kebaikan bagi kita, kebaikan bagi adik kita, kebaikan pendidikan secara umum di daerah kita dan di negara kita. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kepada Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada terlewat sedikit waktunya, tapi masih dalam rentang yang sedikit. Bapak dan Ibu, nanti di Rukol 1 dan Rukol 2 insya Allah pada tanggal 20 dan 21 Maret itu saya jadwalkan mulai pukul 13.30 Bapak Ibu. Apakah tetap seperti ini Bapak Ibu? Saya ingin seperti ini. Tetapi lebih lambat sedikit Bu, karena kalau hari ini itu cuma 2 JP. Kalau Rukol itu ada 3 JP, sehingga dari 13.30 sampai 15.45 belum sholat asar rasanya. Nah,
Nah, itu juga belum sholat asar. Bagi ibu-ibu setelah ini mungkin menyiapkan berbuka puasa bagi suami dan anak-anaknya, nah, itu masih sempat. Ya. Karena kita tidak mungkin malam ya bulan puasa. Tapi kalau di luar bulan puasa mungkin memungkinkan malam, sangat memungkinkan. Oke, Bapak dan Ibu, itu ya berarti sepakat kita Bapak Ibu ya, tanggal rukol 20, rukol 1, kemudian rukol 2 tanggal 21 itu kita mulai dengan jam yang sama, kemudian diakhiri pada pukul 15:45 atau seperempat jam kurang dari jam 4. Oke, itu Bapak dan Ibu. Kemudian di LMS silakan Bapak Ibu untuk terus mengisi. Bagi yang belum mengisi, ada beberapa nama yang dahulu sih, cuma nanti akan kita hapus. Bu Erlia, ada yang ingin disampaikan Bu Erlia? Ini Pak, besok saya sore itu ada acara khataman Quran sore. Gimana ya Pak, bisa? Besok tanggal berapa Bu? Besok ini? 20 kan, 20-21 katanya. 20 bukan besok. 20 itu hari Rabu dan hari Kamis, Bu. Iya, besok. Iya, besok, Pak. Iya, besok ya. Oh, iya. Oh, iya, Besok, Pak. Oh iya. Hari ini sekarang 19, Pak. Hari ini Senin, Selasa ya. Iya. Oh iya, ruang kolaborasi besok dan hari Rabu dan hari Kamis. Kalau ada hataman Ibu Erlia, saya harapkan untuk tetap masuk walaupun mungkin ya sambil tapi nama Ibu tetap ada di sini. Karena nanti juga ada kerja kelompok di situ Bu Erlia. Ada kerja kelompok. Jangan sampai tidak muncul sama sekali. Ya, jangan sampai tidak muncul sama sekali. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak dan Ibu itu nanti hanya boleh ini sebenarnya nggak boleh, tapi hanya boleh maksimal 4 kali nggak ikut. Tapi kalau bisa 100%, karena itu akan mempengaruhi kelulusan Bapak dan Ibu. Kalau bagaimanapun hasilnya nilai Bapak Ibu, kalau tidak hadir 4 kali ke atas, itu tidak bisa lulus. Ya, rugi kita kalau 6 bulan ikut ini, lalu tidak lulus kan capek kita. Nah seperti itu, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa ikut, dan kalau ada yang berhalangan yang tidak mungkin ditinggalkan, silakan untuk ikut, tetapi tetap masuk walaupun tidak memantau secara terus-menerus, tapi mudah-mudahan bisa memantau. Begitu ya Bu Erlia ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri eksplorasi konsep virtual hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu IP, terima kasih Bapak Ibu PP, Pak IP, Pak Fitriadi, Bu Nani, Bu Aisyah, dan semua CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bapak. Silahkan untuk live. Silahkan untuk live. Teman-teman. Oke.